Bentar ya. Oke, selamat siang. Kita lanjutkan shift ketiga nih ya. Bagian kedua tadi ya. Share screen. Kita bahas latihan kita. Nomor 1, X pangkat 3. Kok gede-gede gitu ya. Dibagi dengan X min 3. Cara pertama adalah cara penfaktoran. Kita faktorkan berapa? Anda masih ingat rumusnya? X pangkat 3 dikurang 27 itu adalah 3 pangkat 3 kan? Per X min 3. Nah, rumus daripada A pangkat 3 kurang B pangkat 3 itu bisa diuraikan asalnya A min B, kuadrat suku utama A pangkat 2. Kalau sini min, lawan tanda plus, hasil kali berapa? AB. AB tambah kuadrat suku kedua. Ya, ini sama dengan limit X menuju 3, ya, asalnya X min 3, ya enggak? Kuadrat suku utama X kuadrat, kalau min berubah jadi plus, hasil kalinya X kali 3, 3X ditambah kuadrat suku kedua, min 3 dikurung pangkat 2 plus 9 per X min 3. Apa saudara lihat? X min 3 bisa coret enggak? Maka tinggallah limit X menuju 3 dari X pangkat 2 tambah 3X ditambah 9. Nah, ini kita masukkan nilainya. X-nya menuju 3, jadi 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 9. Hasilnya 9 tambah 9 tambah 9. 3 kali 9, 27. Ya, sampai sini? Oke, cara kedua. Cara kedua adalah kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 3, dia akan menghasilkan bentuk apa? 0 per 0. Coba lihat. 0, 0. 3 pangkat 3 kurang 27 per 3 kurang 3. Jadi 27 kurang 27 per 0 atau 0 per 0 adalah tipe 1. Maka saudara bisa gunakan dalil L'Hospital. Yaitu dengan cara mendiferensialkan bentuk pertama dan pembilangnya diturunkan sendiri per penyebutnya turunkan sendiri. Coba berapa nih? S pangkat 3 turunkan berapa? 3S pangkat 2 min 27 turunkan 0. Kemudian X diturunkan 1, 3 turunkan 0. Maka tinggallah limit X menuju 3 dari 3X kuadrat per 1. Hasilnya 3 kali 3 kuadrat per 1. Hasilnya berapa nih? 27 per 1 atau 27. Cukup jelas? Halo? Ada pertanyaan? Jadi ada dua cara. Cara pertama kita faktorkan. Kemudian kita coret 0 per 0-nya, itu X kurang 3 per X kurang 3, itu 0 per 0. Kemudian kita masukkan nilainya, aksi 27. Dan cara kedua adalah menggunakan, karena bentuknya 0 per 0, tipe 1, kita bisa menggunakan dalil L'Hospital. Jelas sampai sini? Oke, saya teruskan. Ya. Kalau sudah, ya, kita lihat ini saya mau lihat dulu instruksinya. Berarti nyambung ya. Dan nyambung, mesti nyambung.
Baik. Kemudian nomor, oh ya, kita buktikan dalam hospital ya. Dari mana rumus dalam hospital itu asal usulnya? Kita pakai, tapi kita nggak tahu tentang dari mana. Tidak. Kita katakan kalau 0 per 0, pembilangnya turunkan sendiri, per penyebutnya turun sendiri. Dari mana? Nah, yang tadi ini sudah selesai? Udah ya? Halo? Oke. Kita masuk dalil hospital ya. Ada yang sudah pernah tahu pembuktiannya? Dalil L hospital? Saya rasa di SMA tidak pernah diterangkan. Termasuk saya waktu di SMA juga tidak pernah diterangkan. Ya. Kemudian ini tidak sengaja ketemu, ternyata dia berasal dari persamaan garis singgung. Mungkin Anda tidak percaya. Oke ya. Kita mulai ya. Jadi yang kita mau buktikan ini limit X menuju 0. Bukan. Menuju A ya. Bukan 0. A dari fungsi X per Gx. Tentu menurut teorema yang tadi masih ingat pembagian dua fungsi, limit bagi limit. Jadi kita pecah nih limit X menuju A dari fungsi X dibagi dengan limit X menuju A dari Gx. Ya. Ini bentuknya 0 per 0, betul nggak? Tipe 1. Berarti apa? Limit pembilangnya sama dengan 0, limit penyebutnya juga 0. Nah, kita tulis ini. Limit X menuju A dari fungsi X-nya sama dengan 0. Penyebutnya juga, demikian juga limit dari penyebutnya juga sama dengan 0. Kalau ini dimasukkan, nilainya, ini kalau kita selesaikan, berapa nih? Ya, ini kan artinya yang ini sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Betul enggak gitu? Oke ya. Ini dia yang di bawah. Terus menjadi hasilnya nih, fungsi dimasuk nih. X menuju A. Fungsi A sama dengan 0. Ini GA sama dengan 0. Betul enggak ini? Halo? Nah, kalau sudah, kita masuk dengan persamaan garis singgung. Coba. Ini mau dicatat dulu atau oke, nanti ini sebenarnya ada di web saya ya, sebenarnya ada. Tapi kenapa nanti ini juga. Oke, kita masuk persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya melalui satu titik, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Di mana X1 sama dengan A. Ya, X1 sama dengan A. Apa yang terjadi? Kalau Y-nya adalah fungsi X, maka Y1 sama dengan apa? Fungsi X1 sama dengan fungsi A. Benar enggak? X1 kan sama dengan A. Gitu kan? Kemudian M, ya, M sama dengan turunan pertama dari fungsi X. Betul enggak? X-nya apa? X1 juga kan? Berarti sini F1 kali, dari F1 dari A. Sama enggak? Nah, sekarang saya tanya, Anda sudah ngerti yang ini maksudnya? Jadi ini Y sama dengan X, kemudian Y1-nya diganti dengan fungsi A, M-nya diganti dengan fungsi aksen A. Coba kita ganti. Apa yang terjadi dari persamaan garis singgung ini? Kita peroleh Y adalah fungsi X, min Y1 adalah fungsi A, sama dengan M adalah fungsi aksen A, kali X kurang X1. X1-nya A. Kemudian min A-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi fungsi X adalah fungsi A ditambah turunan pertama dari fungsi A kali X kurang A pangkat 1 per 1 faktorial. Itu ya, per 1 faktorial yang saya tulis. Sebenarnya ini adalah persamaan apa? Sebelum Maclaurin. Ya, Dirac-Taylor, betul. Tapi sampai cukup pertama aja. Kalau yang keduanya kan tambah lagi apa?
Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Dan seterusnya. Betul enggak? Ini adalah deret Taylor dari sampai turunan pertamanya. Enggak apa-apa. Oke ya? Sampai sini jelas? Ini sama kalau deret Taylor kan begini. Deret Taylor adalah fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba 1. Serba 1 itu adalah turunan pertama fungsi A per 1 faktorial per 1 faktorial X min A pangkat 1 ditambah turunan kedua fungsi A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kita berhentinya sampai sini kan? Sampai sini kan? 1 faktorialnya kan 1. Nah, itu yang kita ketemukan dari persamaan garis singgung tadi. Ya. Ini. Nanti di belakang. Sabar. Masih jauh. Oke ya. Tapi maksud saya ini mengenalkan dari mana asal-usul dari hospital itu. Oke ya. Nah, baru kita masukkan rumus persamaan garis singgungnya. Apa tadi? Persamaan garis singgungnya apa tadi? Ya, persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Oh, sudah tadi. Sudah dimasuk sini ya. Sudah ya. Berarti sudah ya. Sudah saya masukkan. Sorry. Ini enggak usah nih. Berarti sudah ya. Nah, berdasarkan ini. Nah, berdasarkan ini analog kan dengan cara yang sama juga analog. Analog itu artinya dengan cara yang sama. Ini berlaku juga untuk GX. Sama enggak? Berarti ini GA ditambah G aksen ya. G aksen A ya. G aksen A dikali X min A. Jelas sampai sini? Oke. Ya, ini sebenarnya tadi saya mau tunjukkan Anda ini adalah deret Taylor. Bagian ya, bagian dari Taylor ya, bagian dari deret Taylor. Benar enggak? Bagian pertama aja, turunan pertama aja, turunan kedua dan seterusnya tidak. Nah, setelah kita dapat ini yang kita pakai itu ini yang kita mau pakai. Yang saya kotakin, kotak kuning. Oke ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Any question so far? Belum. Oh iya. Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Berikutnya adalah baru kita masukkan yang tadi itu. Yang di atas tadi. Di atas tadi kita udah tulis tadi kan ada limit X menuju A dari Fx per Gx. Ada kan? Yang pertama tadi coba lihat. Ini. Maksud saya itu ini yang sambil ini. Oke ya. Nah, kita ambil ini. Kita ganti dengan deret Taylor tadi. Kita ganti. Apa yang terjadi? Sini apa? FA. Ya enggak? Gimana tadi ini? Ini nih. FA tambah aksen A kali X min A. Ya. FA tambah F aksen A kali X min A. Terus ini GA plus G aksen A kali X min A. Ini kali ya. Nah, faktorialnya satu faktorial saya tidak tulis. Saya satu nilai. Ya, satu faktorial saya tidak tulis. Oke. Nah, kemudian kita ganti nilainya apa? Hah? Kita ganti apa tadi nilainya? FA-nya berapa tadi? Yang atas tadi. FA-nya sama dengan ini kan? Ini diambil nih. FA-nya sama dengan 0. GA-nya sama dengan 0. Kita ganti ya. Coba kita ganti. Kalau kita ganti ini menjadi limit X menuju A, FA-nya 0 tambah F aksen A kali X min A per
Ya nak. Terus ini 0 tambah G aksen A kali X min A. Ini sama dengan limit X menuju A. Jangan langsung ini ada tambah ya, jangan coret. Hilangkan dulu. Jadi tinggal F aksen A kali X min A, gitu ya. Per G aksen A kali X min A. Apa yang bisa coret? X min A-nya kita coret. Nih. Maka tinggal apa? Tinggallah limit X menuju A. F aksen A artinya turunan pertama mesti tapi nilai X-nya A, ya kan? Per G aksen A. Inilah rumus dari Daly-Hospital, ya. Ya, ini. Anda lihat ini hasilnya ini. Sudah jelas? Inilah asal usulnya Daly-Hospital itu. Mengapa pembilang diturunkan sendiri per penyebut turun sendiri. Bukan super V ya. Yang penyakit. Super V, berapa yang panjang, U aksen P kurang persen super V kodot. Salah. Ya, jadi perlu diingat yang ini adalah pembilang turunkan sendiri per penyebut sendiri. Oke. Nah, dari situlah asal usul rumus atau Anda mau catat atasnya dari ini awalnya dari ini. Setelah nanti ini juga saya berikan ke Anda juga ya. Oke. Sudah jelas sampai sini? Nah, tadi karena kita buktikan dalam hospital ya. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Ada, Pak. Hah? Tidak ada. Belum ada. Bukan tidak ada. Belum ada. No yet. Oke. Jadi sekarang Anda udah tahu ya. Kalau tanya dari mana asal rumus dalam Twitter bisa turun sendiri. Ajarkan pada adik-adiknya yang masih di SMA. Mungkin ada adiknya yang sekarang kuliah atau sepupunya atau apanya. Paling tidak nanti kalau Anda rumah tangga anak sendiri, ajar sendiri. Ya, nggak perlu les. Oke? Kalau sudah, jadi baru nomor 1 ya kita bahas ya. Hah? Ya nomor 1 baru kan. Nomor 6 belum ya? Nomor 2 belum ya? Belum. Ya, kita habisin nomor 2. Oke, ini sudah. Lanjutkan ini tadi kan. Ini yang apa? Dia menggunakan persamaan garis singgung. Oke. Halo. Halo. Halo, Ibu. Ibu Vini ada apa Ibu Vini? Saya lagi ngajar. Iya, ya, oke. Nanti atau nanti saya selesai jam 2 nanti saya telepon Ibu deh. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Yuk. Dari BOL, Business Online Learning. Kaget nih. Sore. Oke, udah. Terakhir baru dia masuk ke sini. Jadi ini ya. Sekarang kita lanjutkan nih ya. Latihan nomor 2. Atau Anda mau kerjaan dulu ini, kerjaan di rumah dulu. Kita lanjutkan materi aja. Bisa? Saya mau masuk kontinuitas. Lanjut ya. Oke. Jadi ini kalau ini ya ini panjang. Waktunya habis di sini takutnya ya terlalu panjang ya. Jadi teorinya tadi. Nah, ini masuk teori yang
Yang tadi ya, tipe 3. Oh ya, bentuk tertentu tadi ya, ada bentuk tertentu tadi yang ini, khusus ini, khusus tipe 3, ya tipe 3 yang 1 pangkat tangga, ini punya rumus istimewa. 1 pangkat tangga punya rumus istimewa, yaitu limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Ini yang ditanya tadi, enggak, tadi limit pangkat limit ya. Oke, enggak apa-apa. Ini yang istimewa untuk 1 pangkat tangga. Ya, bukan jalan umum, ini jalan khusus ya. Nah, ada syaratnya di mana apa? Di mana limit U-nya sama dengan 0 ya, limit U-nya sama dengan 0 dan limit pangkatnya V X menuju A dari V-nya adalah plus tangga. Jadi limit U-nya 0, limit V-nya tangga. Ini punya rumus istimewa ya. Ini sudah pernah dapat di SMA belum? Ada yang sudah, ada yang belum, tergantung gurunya ya. Sekali lagi kembali ke gurunya yang ngajarnya ya. Saya perhatikan atau saya amati bertahun-tahun itu beda-beda tiap sekolah ya. Oke. Nah, kalau sudah atau belum sama aja. Nah, sekarang kita masuk. Anda pernah lihat nanti limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/X berpangkat X. Nilainya berapa? E. Dari mana? Di mana E itu adalah 2,718281 dan seterusnya. Ya. Itu nilainya. Nah, ini disebut bilangan Euler. Bilangan Euler. Jangan ular ya, bukan. Euler. Euler. Ada lagi rumus Euler, hati-hati ya. Beda. Jadi bedakan dengan rumus Euler. Rumus Euler. Rumus Euler adalah E berpangkat I theta adalah sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini penting. Ini nanti Anda belajar di tentang Laplace transform, transformasi Laplace. Mungkin dapatnya di kalkulus 3 yang namanya Evan kalkulus 2 ya. Nah, ini banyak menggunakan dasar rumus ini. Ini juga pembuktiannya ada di apa namanya? Emax Binus. Ya, saya tadi terangkan dari ya, ada emang ya. Enggak. Emax Binus. Ya, ini ada di Emax. Kalau Anda lihat Emax, E itu engineering, MA matematik, CS computer science. Ini Emax Binus. Kalau Anda cari di itu Emax Binus, muncul yaitu jurnal nih, Emax Jurnal, ya, Emax Jurnal. Anda cari di volume 4 nomor 1. Ini nomor 1. Iya, rumus Euler ini nomor 1. Oke, nah ini sekedar tahu aja. Nah, kemudian kalau bentuk yang ini kasih kuning warnanya. Kalau bentuk yang ini X-nya saya ganti dengan 1/X, apa yang terjadi? Kalau X menuju tak hingga, berarti 1/X menuju tak hingga, dibalik Fx1 adalah menuju 1 tak hingga enggak? Berarti F1X 1 tak hingga dalam limit, ini ceritakan dalam limit adalah 0 ya. Jadinya ini 0. Sehingga bentuk ini menjadi limit X menuju 0 diganti ya. Di mana X-nya diganti 1/X. Berarti sini apa? 1 ditambah 1 dari 1/X kurung pangkat 1/X. Nilainya juga E. Sama. Sehingga ini limit X menuju 0 dari 1 ditambah X berpangkat 1/X. Nilainya adalah E. E itu bilangan Euler ya. 2,71
82, 81 dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya ini bisa kita buktikan dengan rumus yang tadi itu. Coba, betul enggak hasilnya E? Kalau kita buktikan, benar enggak kedua formula ini? Ya, kita buktikan, kita masukkan, kita selesaikan, anggap E-nya belum ada. Apa benar hasilnya dua-duanya E? Ya, sudah? Oke. Nah, sekarang kita buktikan ya. Tadi kita sudah tahu bentuknya kalau satu pangkat hingga istimewa, yaitu apa tadi? Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Enak? Sehingga yang tadi bentuknya Anda lihat sini. Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X berpangkat X. Nah, coba masukkan nih. Satu bagi tak hingga 0. X tak hingga. Ini artinya apa? 1 tambah 0, 1. Pangkat hingga ini berbentuk 1 pangkat tak hingga enggak? Adalah tipe 3, betul enggak? Nah, berlaku ini apanya nih? Kalau saya tanya ini apanya, ini apanya? Ini sama dengan U, ini sama dengan V, ya. Sehingga ini hasilnya E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Coba masukkan. E berpangkat limit X menuju tak hingga dari U-nya berapa? 1 per X kali X. Coret kan? Hasilnya berapa? E berpangkat. Ini 1 kan? Limit 1, 1 enggak? Hasilnya E. Benar? Nah, sekarang kita coba buktiin lagi satu lagi. X menuju 0 dari 1 tambah X berpangkat 1 per X. Apakah E? Coba kita masukkan 1 tambah 0, 1. Berpangkat 1 per 0, 1 per 0 tak hingga. Jadi ini adalah berbentuk 1 pangkat tak hingga tipe 3. Nah, ini tadi, ini apanya? Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Ya. Sehingga ini berlaku rumus E satu pangkat hingga E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Karena E berpangkat limit X menuju 0 U-nya X, V-nya 1 per X. Itu ada enggak? Hasilnya berapa? E pangkat 1. E pangkat 1 berapa? E juga. Jadi seperti benar ya yang kita turunkan tadi berdasarkan seperti apa? Identik, cara identik itu ternyata sama ya. Oke. Ya, sudah. Nah, baru masuk yang pertanyaan Anda tadi ya, di depan. Anda tanya tadi limit pangkat limit ya. Dan sebentar lagi. Ini question sama ada pertanyaan sejauh ini? Ya kita karena Anda jurusan matematika juga dan jurusan computer science double degree, makanya Anda harus tahu khusus untuk matematiknya harus tahu turun temurunnya dari mana, asal nenek moyang rumusnya dari mana. Ya. Jangan sampai orang tanya, Anda jurusan apa? Ya dengan bangganya nggak apa-apa ya betul ya. Anda mengatakan saya double degree matematik dan komputer science atau dibalik komputer science dan matematik. Oke, matematik. Coba Anda buktikan ini, saya perlu pembuktian dari mana. Nah, Anda bisa. Kalau sampai tidak bisa, nanti diketahuan Anda. Ya, cuma Anda bisa matematik, kok nggak bisa buktikan ya. Ya kan? Jadi jaga. Ya maksud saya alma mater Anda, artinya Anda harus menguasainya. Ya. Oke? Ini pengalaman saya di sini 40,5 tahun ngajar ya, pada saat ini. Dan inginnya Anda tuh khususnya jurusan matematik tuh harus betul-betul menguasainya. Yang memalukan diri Anda sendiri dan alma mater. Ya. Dua yang Anda malukan.
diri sendiri dan nama alma mater. Ya kan? Oke. Harapan saya juga yang berikutnya, walaupun saya nanti tidak di sini mengajar lagi, di tahun depan, ya berarti pensiun total. Ya boleh ngajar lagi di binus ya. Oke. Ya ini yang sudah terjadi tahun ini. Baru pertama kali rekan-rekan saya yang tahun ini usia 70 sudah tidak mengajar lagi. Tapi tidak tahu, mungkin ada yang di sini mungkin tidak tahu. Oke. Baik. Kalau sudah, kita masuk ke berikutnya tadi yang Anda mesin tata sudah selesai? Enggak. Kalau tidak ada, kita langsung. Nah, ini yang tadi ada yang tanya, jika limit X menuju A dari fungsi X, ini teori sedikit ya, sama dengan A, dan limit X menuju A dari GX, sorry, bukan efek tapi GX sama dengan B, maka limit X menuju A dari Fx kurung berpangkat GX, ini pertanyaan tadi Anda enggak gini, sama dengan limit X menuju A dari Fx kurung berpangkat limit X menuju A dari GX, yang sama dengan limit dasarnya A, limit pangkatnya B. Itu enggak ada. Itu pertanyaan Anda tadi. Maka tadi yang sabar dulu. Ya, limit pangkat limit. Jadi ada limit pangkat limit, ada. Limit berpangkat limit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar lagi, jika limit dasarnya X menuju A dari Fx-nya tidak sama dengan 1, dan limit pangkatnya X menuju A dari GX-nya sama dengan plus minus tangga. Ada dua, plus minus tangga. Berarti ada yang plus tangga, ada yang min tangga. Apa yang terjadi? Ya, jadi ada dua ya. Di sini ada dua. Yang A-nya adalah yang plus tangga pangkatnya. Jadi X menuju A dari Fx, kita misalkan tidak sama 1 itu 2. Dan pangkatnya adalah yang plus tangga, kita ambil. Jadi X-nya adalah plus tangga. Plus tangga tidak ditulis plusnya ya. Plusnya tidak ditulis. Maka limit X menuju A dari Fx berpangkat Gx sama dengan 2 berpangkat tangga. Berapa 2 pangkat tangga? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 3. Zaman pun tidak habis. Sangat besar sekali. Very big. Jawabnya tangga. Jelas? Nah, itu yang plus tangga. Belum min tangga sebentar lagi. Sabar, kan A berusaha. B-nya belum. Ya. Ada yang mencatat, saya silakan. Sebenarnya ya ini saya ngajar di BINUS dulu yang 4 Februari 1943 itu yang kalkulus 1. Kalau aja berlinear saya ngajar 1984. Kemudian banyak hal-hal yang kadang-kadang yang saya nggak tahu pun jadi tahu. Yang dulu saya anggap tidak bisa selesaikan ternyata bisa. Ya. Dan juga saya dapat dari mahasiswa juga ada. Jadi timbal balik itu kadang-kadang terjadi. Ada mahasiswa, Pak, ini caranya begini. Jadi ada ide dari mahasiswa menemukan bentuk ide yang lain. Jadi bagian dari teorema ini lain-lain. Ya di luar itu, di luar itu. Jadi kan ada yang nanya pangkat pangkat limit. Nah ini ya, yang soalnya ini gitu ya. Oke, sudah selesai. Halo.
Belum. Masih ada yang catat saya lihat. Sudah selesai? Hah? Enggak. Ya, sabar. Oh, yang tadi itu ya. Enggak apa-apa, ini soalnya kita kejar ini dulu ya. Oke, yang B-nya. Yang B-nya apa? Nah, yang B-nya beda di pangkat aja. Ya, limit dasar sama. Jadi jika limit dasarnya adalah limit X menuju A dari fungsi X-nya adalah 2, tidak sama dengan 1 ya. 2 itu tidak sama dengan 1. Dan limit pangkatnya X menuju A dari GX-nya adalah min tak hingga. Hati-hati nih. Min tak hingga. Maka limit X menuju A dari fungsi X kurung berpangkat GX adalah apa? 2 pangkat min tak hingga. Ya kan? Nah, supaya pangkat minnya jadi plus, seperdua pangkat tak hingga enggak? Kemudian, seper tak hingga, 2 pangkat tak hingga kan? Ingat sekali lagi ini limit ya. Ini limit kita limit, ini bukan limit ya. Nah, seper tak hingga dalam limit apa? No. Dan ini sering terjadi, hati-hati, bentuk yang seperti ini ada sering terjadi setengah pangkat tak hingga berapa? Jangan diselesaikan satu pangkat hingga per 2 pangkat tak hingga. Satu pangkat tak hingga untuk tak tentu lagi. Jadikan desimal. Setengah itu 0,5, betul enggak? Nah, coba lihat 0,5 tak hingga kan? 0,5 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,5 pangkat 2 0,25. 0,5 pangkat 3 0,125. Terus gitu kan? Kan hasilnya nanti 0,0000000 angkanya di ujung langit. Berapa? 0,000 berapa? Ya 0. Tapi apa bedanya kalau yang Apa? kalau misalkan pangkat hingga Satu pangkat tak hingga kan betul tak tentu tadi kan? Itu 3. Anda bingung bisa satu pangkat hingga itu berapa? Satu pangkat tak hingga itu belum tentu 1 loh. Bisa 1, bisa tidak 1. Pangkat sekian dong. Ya, satu pangkat tak hingga itu bentuk tak tentu. Bisa 1, bisa bentuk pangkat setengah, akar pangkat 5/8, akar. Jadi macam-macam ya. Jadi 0 ya. Contoh lain lagi saya. Ya, kalau 2/3 atau sepertiga lah. Sepertiga pangkat tak hingga. Anda tahu sepertiga itu 0,33333-nya enggak? Pangkat tak hingga berapa? Pasti hasilnya 0,00000 panjang kan? Ya 0. 0,00000 itu 0. Nah, hati-hati kalau ini artinya apa? Kedua ini kalau setengah sepertiga nama K, berarti K-nya ini apa nih? K-nya ini apa artinya? K ini kecil dari antara 0 dan 1 enggak? Antara 0 dan 1 enggak? Setengah, sepertiga. Ya, tapi kalau misalnya K-nya besar dari 1, apa yang terjadi? Misalnya 3/2. 1/2. 1/2. 1/2 1,5 pangkat tak hingga. Anda lihat 1,5 kali 1 pangkat 2 berapa? 2,25. Pangkat 3 makin lama makin banyak enggak? Banyak itu apa? Banyak itu apa? Kita ini. Ya, hati-hati. Jadi kalau besar dari 1 pasti jawabnya tak hingga, ya kan? Tapi kecil dari 1 antara 0 dan 1 nggak boleh negatif ya. Antara 0 dan 1 itu adalah 0. Karena hasilnya 0,00 ini tadi setengah itu 0,5 pangkat 2. Pangkat tak hingga. 0,5 kali 0,5 kali 0,5 terus hasilnya 0,00000 panjang nolnya di ujung langit sampai angkanya ada tapi di ujung langit nggak kelihatan. Ya 0,0000 ya 0. Jelas ya? Oke. Barulah masuk yang ketiganya yang sama dengan yang kita bahas tadi, satu pangkat tak hingga. Ya.
Yang kita pakai rumus tadi itu istimewanya, ya. Sampai sini sejauh ini ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Oke. Sebenarnya sebelum saya ke BINUS ini, saya sudah mengajar di SMP, SMA. Tahun 1981, saya ngajar SMP dan SMA. Kemudian 1982, cuma SMA, 2 SMA. Jadi di Padang, di kota Padang. Yang satu yang swasta, dua-dua swasta, yang satu namanya SMA Murni. Dan tahun ini dia 58 tahun. Jadi reuni Abar. Kita bersama. Saya akan pulang nanti tanggal 3 November. Pas Anda tadi ujian misalnya. Bapak di situ. Hah? Dulu di situ. Saya jadi muda teknik sipil, S1-nya matematik, S2-nya opto, elektronika, dan aplikasi laser di UI. Yang S2-nya. S1-nya di UT, S2-nya, S1, sarjana mudanya di IKI Padang, Fakultas Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Keguruan Teknik. Oke, ada kalau Anda baca di website itu ada pendidikan dan lain-lain. Oke, terbuka. Baik. Kalau sudah, kita masuk yang ketiga, yaitu C. Tadi A, B, C ya. Yang C-nya adalah jika. Nah, ini yang tadi. Kalau tadi tidak sama dengan satu, sekarang sama dengan satu. Limit X menuju A dari fungsi X sama dengan satu. Ini, sama dengan satu. Dan pangkatnya, limit pangkatnya adalah plus tak hingga. Min tak berlaku ya. Plus tak hingga. Maka ini menjadi limit X menuju A dari 1 ditambah fx berpangkat kan satu pangkat hingga ya, berarti bukan salah. Fx berpangkat gx ya. Fx berpangkat gx ini berubah menjadi bentuk limit X menuju A dari 1 tambah U berpangkat V adalah E berpangkat limit yang tadi kita pakai. U kali V. U kali V. Ya. Ya. Yang tadi. Di mana limit U-nya 0. Ya. Limit U-nya 0. Karena 1 tambah 0, 1. Ini 0. Dan limit pangkat V-nya. Limit V-nya pangkat ya. Sama dengan plus tengah. Oke, ini tadi udah kita apa? Sebentar lagi kita masuk dengan contoh hitungan, ya. Ini udah bagi unit. Ini udah bagi unit. Belum masih limit dia. Kontinuitas itu menggunakan limit. Setelah itu diferensial menggunakan limit juga, ya. Belum. Oke. Nah, sebentar lagi, Anda tahu nggak E pangkat len itu apa? Logaritma belum pokok E kan? Anda tahu nggak E pangkat log U hasilnya apa? E pangkat len U. U hasilnya. Mengapa? Mengapa E pangkat len U hasilnya U? Anda tahu nggak nih? A berpangkat log B bilang pokok A. Hasilnya apa? B. Ini Anda kenal di SMA ya? Atau analog. Saya tanya Anda dari mana itu. Pernah dibikin enggak? Belum. Baik, kita buktikan. Jadi cara buktinya kita misalkan soalnya ini, kita misalkan ya, X. Ya, kita misalkan X sama dengan A berpangkat log B dalam pokok A. Kemudian kita logkan lagi. Log kiri dan log kanan. Boleh kan? Log kiri, log X sama dengan log
A berpangkat log B dalam pokok A. Ingat pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali enggak? Nah, berarti log X sama dengan log B dalam pokok A. Ini kan pangkatnya pindah ke depan kali log A. Oke ya. Lanjut ke sini. Jadi log X sama dengan apa? Ingat enggak log B dalam pokok A, log B dalam pokok A sama enggak log B per log A? Log B per log A kali log A. Apa yang terjadi? Log A-nya coret. Ya enggak? Maka tinggallah log X sama dengan log B. Log X dengan log B. Log sama dengan log. Boleh coret? Hah? Tidak boleh coret. Ingatnya bukan perkalian. Bukan log kali X. Bukan log kali A. Ya kan? Hilangkan aja. Jadi X sama dengan B. Kembaliin. X itu apa tadi? X itu apa tadi? X itu apa tadi? Yang kita misalkan. X itu adalah A berpangkat log B dalam pokok A. Hasilnya B. Nah, jelaskan pembuktiannya. Nah, kalau sudah jelas, E pangkalen U. Sekarang kita lihat. E pangkalen U sama dengan E berpangkat apa? Log U dalam pokok E. Betul nggak? Len itu kan logaritma dalam pokok E. Ah, Anda lihat sini. Kalau sini AA, sini apa? EE. Betul nggak? Ini kan AA hasilnya B. Nah, ini EE hasilnya apa? U. Jadi E pangkalen U, U. Itu perlu ingat ya. E pangkalen U, U. Sudah jelas? Ini penting ya. Penting. E pangkalen U adalah U. Kalau ini kan Anda sudah dapat di SMA nih. Nah, dasarnya itu. Hah? Dan itu boleh dianggap aja 10 ya. Kenapa kalau log basisnya A? Kan langsung habis. Oh, Justru kan dapatnya log X dengan log sama dengan log B ke pokok A kali log A. Terus, coba Anda maju ya, silakan. Ya. ini log A. Ini Bapak kan ambilnya lagi kan. Saya tak tulis ya. Bapak kan sudah tulis sudah tidak? Ya. Nah, apa dalam Bapak kalau X itu ini kalau A. Itu sama ya Anda bagi log A. Tapi kan bisa kan atau nggak boleh? Kalau dibagi gitu, apakah jalannya makin sederhana atau makin rumit? Coba Anda sebutkan. Ada fiturnya. Coba. Ini boleh, ini boleh. Gede tulisannya. Gede. Ya. Sama dengan kalau ini 12 dan kalau semua log X sama dengan log A pangkat log B. Ini kan kalau B-nya sama dengan dua depan. Jadi log X sama dengan log B kali log A. Kan log A ini satu kan? Ya. Satu. Jadi log X sama dengan log B kali 1. Ini kayaknya sama dengan B kan? Ya, ini kita hilangkan juga. Tinggal sama ini sama. Ya, kalau tadi saya tulis artinya dalam pokok 10. Iya, gitu. Ya. Lalu ini dia samakan dasarnya kena A, dia pakai dalam pokoknya. Boleh? Terima kasih. Cara lainnya. Juga salah ya, dua-dua benar. Ya. Oke. Kalau tadi saya anggapnya log A-nya log itu kosong aja, kosong artinya 10 ya. Saya tulis ya. Ini memudahnya jadi log A log B dalam pokok A kan log B per log A. Kan bisa tadi kan. Ini bisa log B dalam pokok A adalah log B per log A.
Bahkan kita nggak bikin pusing kan. Yang pokoknya A. Ya boleh. Boleh saja. Jadi matematik itu tidak satu cara, bukan dua cara, tiga cara, lebih. Bahkan ada 4 cara jadi. Limit x minus 0 cos x pangkat seper x kuadrat. Hasilnya ada jalannya 4 cara. Ingat ya kata-kata saya 4 cara saya buktikan. Bukan hari ini, bukan hari ini. Oke. Sudah terbukti ya. Baik. Nah. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa buktinya yang rumus tadi yang itu? Satu pangkat kaidah, maka limit pintu A dari dalam kurung 1 plus U pangkat V adalah E pangkat B kali V. Dari mana? Nah, asal itu ya. Jadi rumus harus bisa buktikan. Ya kan? Dari mana itu? Pernah nggak bikin? Pasti belum. Kita tadi baru ketemu rumus ya kan? Baik. Nah, rumus itu belum dibuktikan ya. Kita buktikan sekarang. Ini sudah? Sudah selesai? Oke. Masuk ke sini ya. Jadi kita mau buktikan. Jadi kalau bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga, maka limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Nah, ya, di mana ini ada masih ketahui di mana limit U-nya X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit V-nya pangkatnya adalah sama dengan tak hingga. Tenang. Nah, buktinya apa? Ya, sekarang kita ujian buktikan rumus ini. Nah, itu kan lebih seru lagi. Iya dong. Tidak usah takut. Oke. Nah, buktinya kita mulai ya. Jadi limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V. Ingat tadi, U adalah E pangkat ln U. Benar? U adalah E pangkat ln U. Berarti ini boleh enggak? Ini saya anggap U semua nih. Sama dengan E berpangkat limit. Ya enggak? E pangkat ln U. Ln dari limit. Limit X menuju A 1 plus U pangkat V. Itu enggak nih? Ini U sama dengan E pangkat ln U. U-nya adalah limit itu. Nah, oke. Kemudian ln limit sama enggak limit ln? Jadi ln itu bisa keluar masuk ya. Limit ini bisa keluar masuk. Ln-nya bisa keluar masuk dari limit. Bisa keluar, bisa masuk. Jadi di sini ln-nya bisa masuk ke dalam limit. Jadinya apa? E berpangkat limit X menuju A, ln-nya masuk dari 1 plus U pangkat V. Nah, ini karena logaritma dalam pokok E, ln, maka V-nya bisa keluar di depan ln. Ingat, log A pangkat N log A. Ya, dan pangkatnya bisa keluar sebagai pengali. Sehingga terjadi apa? E berpangkat limit X menuju A dari V dikali ln 1 plus U. Ya, itu ya. 1 plus U. V-nya udah keluar. Oke. Kemudian kita udah belajar dari limit. Boleh limit kali limit enggak? Berarti ini limit V kali limit ln. Ya. Berarti ini boleh saya pecah ya, bentuk ini. Ini bisa saya pecah. Salah. Sorry. Ini bisa saya pecah limit V kali limit ln. Ya enggak? Kita pecah ya. Menjadi E berpangkat limit X menuju A V dikali limit X menuju A dari ln 1 tambah U. Sampai sini jelas? Halo? Ln 1 plus U. Nah, berarti ini sendiri, ini sendiri gitu. Kan bentuk perkalian nih. Ya kan, ini perkalian. Oke ya. Nah,
Nah, sebentar lagi kita buktiin dulu. Ini limit len 1 tambah U ini nilainya berapa? Itu sama dengan limit U enggak? Halo? Oke, kita ambil ya, kita buat jalan dulu sini ya. Limit apa? Limit X menuju A dari apa? Len 1 plus U ya. Itu mengapa sama dengan limit U? Tahu enggak? Nanti hasilnya sama dengan limit U. Mengapa? Gini dia. Ini kan sama dengan len dikeluarkan. Balik lagi ya, len ini bisa keluar masuk. Limit X menuju A dari 1 ditambah 1 tambah U. Ya enggak? Kan begini jadinya gitu. Nah, berarti ini sama dengan apa nih? Len. Ini boleh pecah enggak? Limit U tambah limit 1 tambah limit U. Nah, kita pecah ya. Jadi limit X menuju A dari 1 ditambah limit X menuju A dari U. Apa yang terjadi? Ya, ini len dari sebentar. Ini ada yang keliru apa? Limit 1 dan 1 tambah U. Oh, nggak ketemu sih. Bentar ya. Ada bintang deh. Bintangnya di mana? Saya ada buktikan. Oh, ini ada nih. Oke, betul. Limit 1 kan? Limit 1. Oke. Limit 1. Betul ya? Limit U berapa tadi? Kan diketahui kan limit U 0 dan limit V tak enggak. Limit U 0. Tunggu dulu, ini belum pangkatnya belum. Kamu salah lihat. Ini yang saya buktikan, ini yang ini nih, sebelah kanan. Perhatian sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Oke? Hati-hati. Ini memang agak pusing sedikit ya. Ini dipecah gini, ngerti ya? Nah, limit 1, limit U kan diketahui 0 enggak? Nah, ini sama dengan len 1. Len 1 berapa? 0. Sama dengan 0 kan? Nah, sekarang 0 itu sama enggak dengan limit U? Limit U kan diketahui 0 tadi. Maka ini jadi limit X menuju A dari len 1 ditambah U itu sama dengan limit U. Nah, itu maksudnya. Karena ini sama dengan. Ya, karena ini sama dengan. Sudah paham? Ya, ini sama dengan 0 kan? Ini sama dengan 0. Oke, baru kita kembali ke sini tadi nih. Nih. Ya, dari pembuktian ini kita masukkan sebentar. Ya, kita tekan save ya. Ini save nih, lagi bulat-bulat gitu. Nah, ini berarti limit V kali limit U enggak? Halo? Limit V kali limit U. Jadi limit kali limit U kali V, UV. Jadi lah sudah. Kan gitu kan? Ya. Nah, ini saya kasih bintang. Mana tadi? Aduh, mak, tambah lama lagi. Lagi save ya. Nah, udah. Nah, sekarang yang ini tadi mana nih? Ini saya kasih bintang ya. Bintang. Maka di sini ini kasih bintang. Betul enggak? Dari bintang tadi kita dapat sini apa? Sama dengan E pangkat limit X menuju A dari V dikali limit X menuju A dari U. Sama dengan E pangkat limit X menuju A dari U kali V. Betul enggak? Jadi terbuktilah
bahwa ya terbuktilah bahwa ini sama dengan ini. Itu berarti pangkat limit U. Sudah tidak? Yang masalahnya nol itu sama dengan limit U. Itu strukturnya. Kunci kita. Ya. Oke, kita jawab ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hitungannya. Nah, ini baru mulai. Ya. Kita mulai hitungan. Contoh. Ya. Kayaknya kontinuitas tidak sempat ini. Contoh, limit X menuju tak hingga dari X plus 2 per X plus 1 kurung pangkat X. Coba dimasukkan. Cara langkah pertama adalah kita periksa dulu limit dasarnya berapa. Limit dasar itu fungsi dasarnya. X plus 2 per X plus 1. Kemudian limit pangkatnya berapa? X hingga dari X. Anda belajar kan? X pangkat berapa tertinggi? Kan gitu kan? X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Penyebut? Pembilang 1 per penyebut 1. 1 bagi 1, 1. Terus pangkatnya X. Nah, pangkatnya X berarti tak hingga. Sehingga bentuk ini jadinya apa? 1 pangkat tak hingga enggak? Punya rumus istimewa. Bagi berekor nih. Yang ini harus kita bagi berekor. Bagi berekor tahu kan? Kita bagi berekor begini. X plus 2 dibagi X plus 1. Berapa? 1 kan? 1 kali semua ini berapa? X plus 1. Dikurangi 1. X sama X 0. 2 kurang 1, 1. Sisa dibagi pembagi kan pecahannya. 1 per X plus 1. Dah, ini dimasukkan ke sini. Ya. Nah, di halaman berikutnya aja. Sudah paham? Paham nggak? Nah, yang ini, hasil ini, dikasih warna lain. Hasilnya ini, kita gantilah. Masuk ke sini. Enak. Kita ganti. Bagi berekor kan? 3 bagi 2, 1 tambah setengah enggak? 1 setengah kan? 1 tambah setengah. Itu maksudnya. Jadi, ini kita setelah bagi berekor, X tambah 2 per X tambah 1, bagi X plus 1, hasilnya 1 ditambah seper X plus 1. Kan nggak berubah nilainya itu kan? Nah, jelas? Jadi limit. Waduh. Jadi limit apa? X menuju tak hingga. Jadi apa? X plus 2 dibagi X plus 1 ya? Kurung pangkat X, benar nggak? Ya, hasilnya adalah limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah sisanya berapa? 1 per X plus 1 kurung pangkat X. Nah, ini adalah sebagai U-nya, ini adalah sebagai V-nya. Betul nggak? Nah, ini sama dengan E berpangkat, sesuai rumusnya, E berpangkat limit menuju tak hingga U kali V. Nah, ganti U-nya, ganti V-nya. Jadi limit X menuju tak hingga, U-nya berapa? Seper X plus 1 kali V-nya berapa? X. Sehingga hasilnya E berpangkat limit berapa? X menuju tak hingga, X kali 1 X per X plus 1. Pakai jalan tol. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Halo? 1. Penyebut 1. Hasilnya berapa? X pangkat 1. X pangkat 1 berapa? Ya, gitu modelnya. Oke ya. Kita teruskan. Kalau sudah, ya.
lama ngurusin ntar. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Contoh lain lagi, boleh. F+1. Oke. Contoh lain ya. Iya, saya mau kasih latihan Anda nih. Hah? Ada. Banyak nih, tiap bagiannya ada latihan terus. Ya, latihan terus nih. Latihan soal. Tuh. Satu, ini masuk ke sini ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per X berpangkat X. 2. Limit X menuju tak hingga dari X dibagi X plus 1 berpangkat X. 3. Limit X menuju tak hingga dari X plus 2 per 2X plus 1 kurung pangkat X. 4. Hati-hati ya. Cari limit dasarnya dulu. 1 kah? Mungkin setengah. Nah, hati-hati yang setengah itu yang bukan sama dengan 1 itu ya. X menuju tak hingga dari X min 1 per X tambah 3 kurung pangkat X plus 2. Ini 2 ya. Kemudian kelima, limit X menuju 0. Nah ini cos X pangkat seperskoran. Ini ada 4 cara. Ingat nomor 5 ada 4 cara. Saya kasih tanda. 4. Ya, 4 kali itu ya. 4 cara ya. Oke. Yang keenam, limit X menuju tak hingga dari 2 di ini enggak, sorry. Ini enggak pakai. Wah, 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Ini cara biasa ya. Bisa pakai hospital, bisa cara biasa. Ini bukan 1 pangkat terhingga, bukan. Ya. 7. Limit X menuju tak hingga dari 7 ditambah 5 pangkat X per 3 ditambah 5 pangkat X. 8. The last one. Limit X menuju 0 dari 5 pangkat X dikurang 3 pangkat X per X. Jadi nomor 678 itu bukan 1 pangkat terhingga, bukan. Ya. Bukan bentuk 1 pangkat terhingga tuh. Lebihnya. Oke, kita absen dulu ya. Saya absen dulu. Sudah? Paling cepat sebenarnya Anda foto ya. Cek berapa detik. Ya, soalnya ya saya mau waktunya untuk absen Anda. Takutnya mati lagi, tidak bisa absen lagi. Oke. Mau foto dulu, silakan. Sorry. Sebentar, sabar. Dia save-nya lagi save. Lama lagi. Ini 2020. Baru. Bukan sini enggak bergaris tadi. Enggak boleh lihat sini. Enggak bergaris, enggak ada garisnya. Itu monitor yang kena infocus. Hah? Enggak, tadi Anda kira sudah lama lagi. Oke, ini selama nih sudah. Yuk.
Udah, woi. Nomor 5 4 cara ya. Nggak apa-apa, belum tahu nggak apa-apa nanti. Tapi kalau Anda nonton video yang saya kasih itu udah ada semua itu. Ya, nanti saya kirim juga. Oke? Ini yang asli hari ini yang jam keduanya ya. Saya anggap bukan shift ya, jadi jam keduanya yang lengkap. Jam pertamanya saya ambil yang tahun lalu aja. Ya. Oke. Sudah difoto? Oke, kalau sudah saya mau absen dulu. Mana ya? Nus Maya, attendant. Nah, ini supaya cepat yang sudah conteng ini saya nak panggil nama ya. Yang saya panggil nama yang belum conteng artinya yang ada masalah atau lupa ya. Ini banyak ya. Sudah ini yang warna oranye berarti sudah. Nah, ini yang masih belum nih. Jenis Valeri Chai. Hah? Oh, ini memang ada ya? Nah, biar aja. Kenzi. Oh, kita lihat. Oke. Ini berarti ini Venus Access Connection File gagal mungkin ya. Barbara Stefani. Nggak. Memang enggak ada kak? Oh, enggak ada. Oke. Apa nih? Tesha Lina Sinta Febrianti. Enggak ada juga. Terus Roman Jason Buntoro ada? Ada. Oh, Anda yang tadi. Ini nggak bisa akses Anda ya? Jadi ini ya, Venus Access Connection File. Ya. Berarti itu ya. Yang tidak ada jenis Valeri Chai. Terus Barbara Stefani. Nggak ada. Terus Tesha. Apa nih? Tesha Rina Sinta Febrianti. Ya udah. Tesha nggak ada. Oke, jadi save. Nah. Attendant, log successful save, log session log. Nih. Hari Senin yang lalu nggak keluar nih ya. Ini keluar nih. Ini saya masuk aja dulu ya supaya nggak pusing gitu. Jam pertama tadi kan ini jam pertama dan kedua nih. Beda ya. Karena ini belum apa-apa ya tadi. Aman dah. Absensi yang kedua aman. Yang pertama saya minta sana untuk saya sudah lapor tadi. Dianggap hadir aja. Ya. Oke, session blognya sudah oke. Jadi udah. Oke. Oh, habis baterainya.
Oke ya, jadi